Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah azza wa jalla ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nas ittaqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma Fa'inna asdaqal hadits kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ikhwani wa akhwati fid din rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat-nikmatnya yang diberikan kepada kita. Nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat walafiat, nikmat panjang umur, sehingga kita masih bisa diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala hingga saat ini untuk bisa duduk bersama melanjutkan pelajaran dari pembahasan tafsir juz amma sampai di penghujung surat Al-Mutaffifin ayat yang ke-29 sampai yang terakhir insyaallah ta'ala. Kita akan baca ayat-ayatnya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Silakan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innal ladzina ajramu kanu minal ladzina amanu yadhhakun. Innal ladzina ajramu kanu minal ladzina amanu yadhhakun. Wa idza marru bihim yataghamazun. إذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكهين وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكهين وإذا رأوهم قالوا إن فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون على الأرائك ينظرون هل ثوب الكفار
hakikat. Innal ladzina ajramu kanu minal ladzina amanu yadhakun. Sesungguhnya alladzina ajramu, orang-orang yang berdosa, kanu minal ladzina amanu yadhakun, mereka yang dahulu menertawakan orang-orang yang beriman. Innal ladzina ajramu, sungguhnya orang-orang yang berdosa adalah mereka yang dahulu menertawakan orang-orang yang beriman. Wa idza marru bihim yataghamazu. Wa idza, dan apabila marru bihim, mereka orang-orang yang beriman, ya, melintas di hadapan mereka, orang-orang yang berdosa, yataghamazu, maka mereka saling mengedipkan matanya, mengejek. Wa idzan qalabu ila ahlihim qalabu fakihin, dan apabila mereka kembali kepada kaumnya, inqalabu fakihin, mereka kembali dengan gembira ria. Wa idza ra'awhum qalu, wa idza ra'awhum, dan apabila mereka melihat orang-orang beriman, orang-orang mukmin, qalu, mereka orang berdosa ini mengatakan, inna haula, sungguhnya mereka orang beriman, ladallun, benar-benar orang yang sesat. Wa ma ursilu alaihim hafidhin, dan tidaklah, dan padahal orang-orang yang berdosa itu tidak diutus sebagai hafidhin, sebagai penjaga untuk orang-orang beriman. Fal yaum, pada hari ini, alladzina amanu minal kuffari yadhakun. Alladzina amanu, orang-orang yang beriman, minal kuffari yadhakun, akan menertawakan orang-orang kafir nanti di hari akhir. Alal araiki yang dulu, mereka orang-orang beriman, ya, berada di atas araik. Araik ini ada dipan-dipan yang turun, ya, melepas pandangan, melihat, ya, melihat orang-orang yang berdosa tadi. Hal thuwibal kufar maka yaf'alun, apakah orang-orang kafir itu diberi balasan hukuman terhadap apa yang telah mereka perbuat? Baik, ini terjemahan secara umum dari surat Al-Mutaffifin ayat 29 sampai 36. Baik, kita akan baca tafsirnya dari tafsir Imam Ibnu Katsir. Imam Ibnu Katsir mengatakan, yukhbiru ta'ala 'anil mujrimin annahum kanu fid darid dunya yadhakuna minal mu'minin. Dalam ayat ini Allah memberikan kabar bahwa orang-orang mujrim, orang-orang yang berdosa, orang-orang, ya, yang tidak senang dengan adanya orang-orang yang beriman di dunia, menertawakan orang-orang yang beriman. Ayastahzi'una bihim wa yahtaqirunahum. Maksud dari menertawakan di sini adalah istihza, mengejek, meremehkan, menyepelekan. Wa idza marru bil mu'minin yataghamazuna 'alaihim. Jika mereka melewati orang-orang yang beriman, orang beriman mungkin masih duduk-duduk, kemudian lewatlah orang-orang kafir, atau sebaliknya, ya, orang-orang kafir yang duduk-duduk, orang beriman lewat, mereka yataghamazu wa idza marru bihim yataghamazu, saling mengedipkan mata, muhtaqiruna lahu, sebagai bentuk ledekan, olokan, celaan, ya, untuk orang-orang beriman. Wa idzan qalabu ila ahlihim qalabu fakihin. Jika mereka kembali ke keluarga mereka, orang-orang
Yang mujrim ini orang berdosa, mereka kembali dengan gembira dia, sukacita. Ai idza inqalaba ay raja'a haula'il mujrimuna ila manazilihim inqalabu ilaiha fakihin. Ay mahma talabu wajadu ma'a hadza masyakru ni'matallah alaihim bal istaghalu bil qawmil mu'minina yahqirunahum wa yaqsidunahum. Inilah perbuatan atau ya kelakuan dari orang-orang yang tidak senang dengan orang beriman. Ketika mereka kembali kepada keluarga mereka, ke rumah-rumah mereka, mereka mendapatkan apa yang mereka dapatkan dari dunia ini, ya. Mestinya mereka bersyukur, tapi mereka tidak bersyukur. Mereka tidak bersyukur nikmat Allah Subhanahu wa taala, bahkan mereka menyibukkan diri untuk apa? Mengolok-olok kaum mukminin. Merendahkan kaum mukminin, menghina orang-orang beriman. Wa idza ra'awhum qalu inna haula'i ladallun. Lalu ketika mereka melihat orang-orang beriman, mereka berkata, sungguh mereka orang-orang beriman itu adalah orang-orang yang sesat. Ai kaunihim ala ghairi dinihim. Kenapa? Karena orang-orang beriman itu tidak berada di atas agama mereka. Ya, tidak berada di atas agama mereka. Haula'il mu'minun ma yasdur minhum min a'malihim wa aqwalihim. Qala Allah Ta'ala wa ma ursilu 'alaihim hafidhin wa ma bu'itha haula'il mujrimuna hafidhina 'ala haula'il mu'minin ma yasdur minhum min a'malihim wa aqwalihim wa la kullifu. Ya. Allah mengatakan mereka orang-orang yang berdosa ini tidak diutus untuk menjaga atau mencatat amal orang-orang beriman, orang yang selalu mantau orang-orang beriman. Ya. Mereka tidak di ai ma bu'itha haulul mujrim hafidina 'ala haulul mu'minin. Dari perbuatan, dari perkataan mereka tidak diberikan hak untuk mencari-cari kesalahan mereka. Falima istaghalu bi wa ja'aluhu nasba ayuni. Kenapa mereka membebankan dirinya untuk terus mencari-cari kesalahan orang-orang beriman? Kama qala ta'ala qala ikhsa'u fiha wa la tukallimu. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, qala ikhsa'u fiha wa la tukallimu. Ya. Maka rasakan kalian di dalam neraka itu wala tukallimun, janganlah kamu mengajak aku bicara lagi. Ya, ini adalah penghinaan Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang kafir yang senantiasa mengejek, mengolok-olok, menghina orang-orang beriman. Maka balasannya nanti di hari akhir, di hari kiamat, yang akan dimasukkan ke dalam neraka, dihinakan. Disebabkan apa? Karena dia menghinakan atau menghina orang-orang kaum mukminin. Innahu kana fariqun min ibadi yaquluna rabbana amanna faghfir lana warhamna wa anta khairur rahimin. Sungguhnya di sana ada sekelompok dari hambaku yang mengatakan, Rabbana, wahai Rabb kami beriman, ampuni kami, sayangi kami, rahmati kami. Sungguhnya engkau ada sebaik-baik yang memberikan rahmat. Fattakhadtumuhum sikhriyan hatta ansaukum dzikri wa kuntum minhum tadhakun. Dan kalian menjadikan orang-orang beriman itu adalah bahan olok-olokan. Ya, fattakhadtumuhum sikhriyan hatta ansaukum dzikri. Hingga kalian itu ya melupakan dari mengingat. Wa kuntum minhum tadhakun. Dan kalian dulu di dunia mentertawakan orang-orang beriman. Inni jazaituhumul yauma bima sabaru annahum humul faizun. Maka sungguh aku telah membalas mereka orang-orang beriman pada hari ini. Pada hari kiamat tentu bima sabaru,
terhadap kesabaran yang ada pada orang-orang beriman, annahumul faizun, dan mereka lah orang-orang yang menang. Walihada qala hauna fal yaum, yakni yaumul qiyamah, ya, alladzina amanu minal kuffari yadhakun. Oleh sebab itu dalam surat Al-Mutaffifin dikatakan pada hari kiamat nanti orang-orang beriman balik mentertawakan orang-orang kafir di hari kiamat. Ai fi muqabalati madhahika bihim ulai, karena orang-orang kafir dahulu mentertawakan orang-orang mukmin. Alal araiki yang dulu, orang-orang beriman nanti disediakan dipan-dipan yang besar, mewah, empuk. Mereka duduk di atas dipan-dipan tersebut melihat dan menertawakan mereka. Yang turun melihat. Ai ilallah azza wa jalla fi muqallati man za'ama fihim annahum dhallun. Bisa maknanya alal araiki yang turun. Kata Imam Ibnu Katsir, maksudnya adalah di atas dipan-dipan, ya, di surga nanti orang beriman itu akan melihat Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah sebagai bantahan terhadap omongan orang-orang kafir bahwa orang-orang beriman itu adalah orang-orang yang sesat. Ya. Za'ama fihim annahum dhalun laisa bidhallina bal hum min awliya'illahil muqarrabin. Ini adalah bantahan. Ini adalah balasan bagi orang-orang beriman dengan balasan yang baik. Ya. Dan orang-orang kafirin akan terhalang dari mendapatkan kenikmatan surga, terlebih kenikmatan melihat Allah Subhanahu wa taala. Bahkan sebaliknya, orang-orang berimanlah yang mendapatkan kehormatan untuk bisa melihat wajah Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat. Di mana? Di surga Allah Subhanahu wa taala. Menunjukkan apa? Hum min awliya'illahil muqarrabin. Menunjukkan bahwa orang-orang beriman adalah termasuk wali-wali Allah yang dekat dengan Allah. Yanzuruna ila rabbihim fi dari karamati, yang mana mereka itu akan melihat Allah di surga. Wa qauluhu ta'ala hal tuqibal kufaru ma kanu yaf'alun, hal juzil kufar ala ma kanu yuqabiluna bil mu'minun minal istihza'i wa tanqisi amla, yakni qad juzu awfar jaza wa tamu akmal. Kemudian firman Allah Subhanahu wa taala di akhir surat Al-Mutaffifin, ya, apakah orang-orang kafir itu akan dibalas terhadap apa yang mereka lakukan? Ya, ini pertanyaan, ya, pertanyaan yang tidak perlu dijawab karena memang jawabannya pasti Allah akan membalas. Ai hal juziyal kufar ala makan yuqabiluna bil mu'minun kal istihza wa tanqis. Apakah orang-orang kafir nanti akan dibalas terhadap apa yang mereka lakukan kepada kaum mukminin dari olok-olok, dari celaan, ya, yakni qad juzu awfar al jaza. Bahkan mereka akan dibalas dengan balasan yang setimpal, yang sempurna. Ya, aku tafsir surat Al-Mutaffifin, walillahil hamdu wal minna. Alhamdulillah, selesai dari pembacaan surat tafsir surat Al-Mutaffifin dari kitab tafsir Imam Ibnu Katsir rahimahullah rahmatullah. Sebelumnya Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwa di sana ada dua golongan orang-orang, ya, yang akan mendapatkan surga dan akan mendapatkan neraka. Penghuni surga dan penghuni neraka. Ya, tentang kalla inna kitabal fujjar lafi sijjin wa ma adra nama sijjin dan seterusnya. Ya. Kemudian ada golongan yang kedua, kalla inna kitabal abrar lafi illiyin. Sungguhnya catatan buku orang-orang yang berdosa, orang-orang fajir ada di sijjin,
catatan amal orang-orang yang baik ada di Illiyin. Kemudian di sini ya Allah menjelaskan tentang orang-orang ya balasan orang-orang yang berbuat dosa dari orang-orang kafir terhadap orang-orang yang beriman. Di antara faedah dari ayat-ayat yang tadi sudah dijelaskan bahwa orang-orang beriman itu akan senantiasa ada musuhnya. Orang-orang yang beriman itu akan senantiasa ada musuhnya. Sebagaimana ada di surat At-Taubah ya. Taubah 65 66. Ya. Baik dari orang-orang kafir ataupun orang munafik. Di sini disebutkan orang-orang munafik. Di dalam satu mutafilin di sini disebutkan orang-orang kafir. Kalau surat Taubah ini orang-orang munafik. Ya. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Wala in sa'altahum la yaquluna inna manakhudhu wa nal'abu qul abillahi wa ayati wa rasulihi kuntum tastahzi'un la ta'tadiru qad kafartum ba'da imanikum in na'fu an ta'ifatin minkum nu'adzib ta'ifatan bi annahum kanu mujrimin. Dan jika engkau bertanya kepada mereka, la yaquluna, sungguhnya kami ini ya hanya bergurau, bercanda dan bergurau. Lalu katakanlah Muhammad abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un. Apakah dengan nama Allah, dengan ayat-ayatnya, dengan rasulnya engkau itu ya ingin istihza, berolok-olok? La ta'tadzir, jangan kau minta maaf. Qad kafartum ba'da imanikum, sungguh kau telah kafir setelah engkau beriman. Ya. Ini ceritanya asbabun nuzulnya, bahwa ada orang-orang munafik yang mengolok-olok sebagian sahabat yang lainnya dengan perkataan ma'arafur ra'ana haula'i illa arghabana butunan wa adzabana alsinatan wa ajbanana 'inda liqa'. Dijelaskan dalam tafsir Ibnu Katsir juga. Di sini ada sebab nuzulnya bahwa ada orang munafik mengolok-olok sahabat. Tidaklah aku melihat orang-orang qurra itu, para sahabat yang pandai membaca Quran itu, kecuali mereka itu hanya banyak makan saja, perutnya buncit, ya, perkataannya dusta, dan paling penakut ketika perang. Maka hal itu dilaporkan kepada Nabi SAW. Faja'a ila Rasulullah SAW wa qad tahala wa raqiba naqatah. Ya, maka orang tadi merasa bersalah karena perbuatannya sudah diketahui oleh Nabi SAW. Ketika mereka meledek atau mengolok-olok sahabat, maka ya, secepatnya dia ingin menemui Nabi. Faja'a ila Rasulullah SAW, ingin minta maaf kepada Nabi SAW. Nabi di atas tunggangannya, di atas ontanya, ya, sambil memegang ontanya, mereka mengatakan, ya Rasulullah, innama kunna nakhudhu wa nal'ab. Wahai Rasulullah, kami hanya sedang bercanda, bergurau saja. Ya, maka Nabi menjawab, abillah wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un. Apakah dengan nama Allah, dengan ayat-ayatnya, dengan rasul-rasulnya engkau itu mengolok-olok? Ya. Maka Allah mengatakan, menurunkan ayat ini, abillah wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un la ta'tadzir. Jangan minta maaf. Jangan minta maaf. Padahal dia sedang konteksnya minta maaf pada Nabi SAW. Wahai Nabi, kami hanya sekedar bercanda dan bergurau saja. La ta'tadzir. Jangan minta maaf. Qad kafartum ba'da. Kalian telah kufur setelah kalian sebelumnya beriman. Ya, inna fa an ta'ifa minkum nu'adzib ta'ifatan
bi annahum kanu mujrimin. Ya, innafu an ta'ifah minkum, jika kami mengampuni sebagian dari kalian, mu'adzib ta'ifah bi annahum, akan kami juga akan mengazab ya sekelompok ya bi annahum kanu mujrimin, karena mereka telah berbuat dosa. Di antara hal yang mesti hati-hati dari kita mengolok-olok terhadap syariat, mengolok-olok terhadap agama Allah Subhanahu wa taala, mengolok-olok terhadap simbol-simbol agama Islam yang sangat besar. Hati-hati, tidak boleh. Kemudian dalam surat Al-An'am juga dikatakan, surat Al-An'am ayat 112, wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwan syayatinal ins wal jin yuhi ba'duhum bi ba'din an zukhrufal qawli ghurura. Itu Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwan syayatinal insi wal jin. Dan demikian pula kami jadikan setiap nabi itu ada aduan. Apa itu aduan? Musuh dari kalangan syayatinal ins wal jin, dari kalangan setan. Setan dari jenis manusia, setan dari jenis jin. Yuhi ba'duhum ila ba'din zukhrufal qawli ghurura. Yang satu dengan yang lainnya saling membisikkan perkataan yang indah sebagai tipuan. Walau syaa rabbuka ma fa'aluhu fadharhum wa ma yaftarun. Ya. Dan kalau Tuhan menghendaki niscaya mereka tidak akan melakukannya, maka biarkanlah mereka bersama apa kebohongan yang mereka adakan. Jadi sekelas Nabi sallallahu alaihi wasallam saja ya mendapatkan atau menghadapi musuh, menghadapi musuh. Maka demikian orang-orang yang mengikuti sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka akan mendapatkan musuh, ya, mendapatkan musuh. Ya, ini faidah ya, bahwa mereka yang terus ya, membela kebenaran, membela agama Allah, intan surullah yansurkum wa yutsabbit aqdamakum. Jika engkau menolong agama Allah, maka Allah akan menolong dan akan mengokohkan kaki-kaki kalian. Jadi kita harus bersabar dalam apa? Berdakwah. Dalam kita apa? Ya, menjalankan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di sini disebutkan bahwa akan senantiasa ada musuh bagi ya, orang-orang beriman, ya, orang beriman. Karena orang beriman ini adalah mengikuti ajaran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan Nabi dikatakan sebagai penyihir, bahkan Nabi dikatakan sebagai orang-orang yang ya, orang yang gila. Orang yang gila. Tapi Nabi SAW tetap bersabar ya. Nabi SAW tetap bersabar. Ini faedah yang pertama. Kemudian yang kedua ya, kita harus yakin dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana tadi disebutkan, intan sullah yang surga wa yutsabbit aqdamakum. Jika engkau menolong agama Allah, maka Allah akan menolong kamu. Ihfadillah yahfadka. Jagalah Allah, Allah akan menjaga. Ihfadillah tajidhu tujah. Jagalah Allah, maka Allah akan berada di depan. Jadi kita harus yakin dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian faedah yang selanjutnya, yang ketiga, as-sabr. Kita harus bersabar terhadap gangguan, ujian, cobaan, fitnah. Bagaimana Nabi dan para sahabat itu mendapatkan fitnah, mendapatkan cobaan yang sangat berat,
bersabar dengan cobaan-cobaan tersebut. Yang keberapa? Yang keempat. Ya. Seorang yang beriman pasti akan mendapatkan ujian. Seorang yang beriman akan mendapatkan ujian. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Dan ujian itu pasti akan dihadapi dengan kemampuan. Masing-masing ujiannya sesuai dengan kemampuan. Karena Allah mengatakan la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Tidaklah Allah membebani seseorang kecuali dengan kemampuan. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Baik. Demikian Nabi dalam surat Az-Zariyat ayat 52. Kadzalika ma atal ladzina min qablihim rasul illa qalu sahirun aw majnun. Dalam surat Az-Zariyat 52, Nabi saja dikatakan sang penyihir atau orang yang gila. Kadzalika ma atal ladzina min qablihim, demikianlah tidaklah ya didatangkan ya rasul-rasul sebelum mereka kecuali mereka para rasul-rasul itu dikatakan sebagai seorang yang gila atau seorang penyihir. Az-Zariyat 50. Baik. Nabi dengan keimanannya ini adalah yang paling besar ujian. Ujian yang paling besar itu menimpa Nabi. Kemudian fal amsal, tsummal amsal. Kemudian yang semisalnya. Yang semisalnya. Semakin baik keimanan seseorang, maka semakin besar ujian dan cobaan. Nabi Ibrahim alaihissalam, Khalilur Rahman. Nabi Ibrahim alaihissalam sebagai kekasih Allah Subhanahu wa taala, kekasih Ar-Rahman. Bagaimana ujiannya? Ujiannya sangat besar. Sampai-sampai dibakar oleh ya orang yang nomor satu di negeri raja namanya. Ya. Dan ujian-ujian yang lainnya, belum dengan keluarganya ya, dan yang lain-lain. Demikian juga para al-anbiya wa rasul. Sampai di sini, jika ada pertanyaan, sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Masih ada waktu. Silakan. Baik, kalau nggak ada, masih ada waktu kan? 5 menit? 3 menit. 3 menit. Saya baca sedikit faedah dari Syekh Muhammad Shalih Al-Utsaimin rahimahullah rahmatan wasi'ah ketika menafsirkan wa idza ra'awhum qalu inna haula'i ladhal. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Mutaffifin tadi, sungguhnya mereka orang-orang yang kafir ini akan melihat orang beriman dan mengatakan sungguh orang beriman itu orang yang sesat. Sungguh orang beriman itu orang yang sesat. Dengan perkataan mereka mutaakhirun, mutazammitun, mutasyaddidun. Orang beriman itu orang-orang yang ketinggalan zaman dan yang lain dan orang-orang mutazammitun, mutasyaddidun, orang yang keras, orang yang ekstrim, mungkin teroris dan macam-macam ya. Ila bari dzalika minal alqab. Wa laqad kana li haula'i salaf qalaf min zamanina al-yawm wa ma qablahu wa ma ba'dahu minan nas man yaqul an ahlil khair innam raji'un mutakhallifun wa yaquluna anil mustaqim. Ini juga terjadi bukan
dari orang kafir kepada orang beriman saja. Ada orang-orang mujrim dari kalangan orang-orang muslim, tetapi mereka yang tidak senang dengan orang-orang yang istiqomah. Tidak senang dengan orang yang istiqomah. Mengatakan ini adalah orang-orang yang keras, orang-orang yang ekstrim. Wa fawqa hadza kullu min qauli Rasulullah sallallahu alaihi wasallam innahum saharatun aw majad. Ini semuanya pada hakikatnya sudah didapatkan oleh Nabi Muhammad SAW, seorang yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala, ya. Orang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala sudah mendapatkan gelar-gelar yang buruk dari kaumnya. Sebagaimana tadi sudah disampaikan surat Ad-Dzariyat 52, kadzalika ma atal ladzina min qablihim min rasulin illa qalu sahirun aw majnun. Ya, demikianlah ya. Tidaklah datang sebelum mereka dari para rasul kecuali mereka kaumnya akan menggelari rasul-rasulnya dengan sang penyihir atau orang-orang yang gila. Qaulatul rasul min ahli ilmi wad din sayanaluhum min a'da'ir rusul mana al-rusul min alqamis su'i wa suhriyati. Dan rasul itu mempunyai pewaris dari para ahli ilmu. Jadi rasul itu mewariskan apa? Mewariskan apa? Nabi Rasul itu tidak mewariskan dirham dan dirham, dinar atau dirham, tetapi mewariskan ilmu. Ilmu itu sampai kepada kita. Orang-orang yang mewarisi ilmu dari Nabi SAW, mereka adalah orang-orang ahli ilmu, orang yang menuntut ilmu, yang mencari ilmu dari Nabi SAW akan mendapatkan seperti apa yang didapatkan oleh Nabi dari musuh-musuhnya. Ada saja orang-orang yang tidak senang dengan yang belajar dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa min hadza talqibu ahli bidah ahli ta'til lis-salaf ahli itsbat bi annahum khashawiyyah mujassima musyabbihah wa ma asbah dzalika min alqabis su' allati yanfiruna bihan nas anit tariqis sawi. Sehingga orang-orang yang istiqomah, orang-orang yang pengen menegakkan sunnah, belajar sunnah, digelari dengan gelar-gelar yang buruk, contohnya dengan mujassima, ya, mujassima, musyabbihah dan yang macam-macam. Padahal dia hanya belajar dari apa yang diajarkan oleh Nabi SAW. Dia mencari ilmu berdasarkan apa yang diajarkan oleh Nabi SAW, menetapkan sifat nama Allah Subhanahu wa taala sebagaimana Allah menetapkan dalam Al-Quran, sebagaimana Nabi SAW menetapkan dalam Al-Quran, ya. Tetapi ada saja orang-orang yang tidak suka dengan yang belajar sunnah Nabi alaihi wasallam, maka bersabar dan terus kita terus belajar walaupun banyak tantang, banyak aral rintangan. Kenapa? Karena Nabi saja mendapatkan. Jadi bukan sebagai indikator kalau orang belajar agama tidak ada yang suka itu baru benar. Justru kalau dia belajar agama kok semuanya suka, ini jadi pertanyaan. Jadi indikatornya kalau semuanya setuju, senang, ya, ngangguk-ngangguk semuanya, ya, ini berarti adalah yang benar. Jadi patokan benar atau salah apa ini? Quran, sunnah dengan pemahaman para sahabat ridwanullah alaihi ijma'. Kita harus ke situ patokannya. Al-Quran, sunnah dengan pemahamannya para sahabat, tabi'in, atba' tabi'in sebagaimana yang ditetapkan atau dijelaskan oleh Imam Ibnu Katsir di dalam muqaddimah tafsir Ibnu Katsir dalam memahami bagaimana memahami tafsir itu. Ya. Jadi kita terus seperti itu. Gak boleh goyang, gak boleh goncang. Ya. Gak boleh goncang. Walaupun badai syubhat menggoncang, kita tidak boleh goyang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tutup kalau kajian pada malam hari ini dengan membaca kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.